Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggriani Hermawan dengan NIM 31241017. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah analisa kebutuhan sistem, yaitu membuat video penjelasan flowchart, diagram konteks, dan diagram level 1 dari sistem informasi pembayaran SPP. Mari kita lanjut ke videonya. Jadi pertama ada flowchartnya terlebih dahulu. Di dalam flowchart ini yang terlibat ada siswa, admin, sistem, dan database-nya. Jadi alurnya dimulai dari siswa, di mana siswa datang untuk melakukan pembayaran SPP. Terus lanjut ke admin login dulu dengan memasukkan username dan passwordnya. Nah, di sini sistem melakukan pengecekan. Kalau loginnya salah, muncul pesan error dan balik lagi ke login. Tapi kalau misalnya berhasil, masuk ke menu utamanya. Di menu utama, admin memilih menu pembayaran. Kalau sudah dipilih, lanjut input siswa. Terus, sistem bakal cari data siswa ke database dan menampilkan datanya. Kalau datanya udah muncul, di sini admin lanjut input data pembayaran. Setelah itu, sistem menyimpan pembayarannya, lalu database mengupdate statusnya. Dan yang terakhir, sistem melakukan pencetakan bukti pembayaran. Setelah itu, siswa menerima buktinya. Dan setelah itu prosesnya telah selesai. Lanjut ke diagram konteksnya. Di sini kita lihat gambaran besar sistem. Yang di tengah ini sistem pembayaran SPP. Terus sekelilingnya ada pihak-pihak yang terlibat. Pertama, orang siswa atau orang tua. Mereka mengirim data pembayaran dan menerima info tagihan sama bukti pembayarannya. Kedua, ada tata usaha. Di sini nginput data siswa sama tarif SPP dan bisa lihat data tunggakannya. Terus yang ketiga ada bendahara. Di sini bendahara menerima laporan pembayaran dan konfirmasi keuangan. Dan yang terakhir ada kepala sekolah. Di sini kepala sekolah menerima laporan keuangan dan ngasih kebijakan tarif. Jadi diagram ini cuma nunjukin hubungan antara sistem sama pihak luar. Selanjutnya ada diagram level 1. Jadi di diagram level 1 ini, sistem pembayaran SPP dipecah jadi beberapa proses utama. Yang pertama ini ada kelola data siswa dan tarif SPP. Nah, di bagian ini tata usaha menginput data siswa, data kelas, sama tarif SPP-nya. Terus semua data itu disimpan ke database dan nanti data ini bakal dipakai di proses lain kayak pas ngecek tagihan atau pembayarannya. Lanjut, di sini ada kelola tagihan SPP. Di sistem ini mengolah data jadi tagihan. Jadi sistem ambil data siswa plus tarifnya, terus nentuin berapa tagihan siswanya. Kalau siswa mau lihat, sistem nampilin tagihan, tunggakan, sama jatuh temponya, dan semua itu disimpan di data tagihan. Nah, di sini intinya banget mengelola proses pembayaran SPP-nya. Di sini admin atau siswa menginput data pembayaran seperti jumlahnya, bulan, bahkan tanggalnya. Terus, sistem ngecek data siswanya dulu, lalu menyimpan pembayaran dan update status lunas. Jadi, kalau udah, sistem bakal mengeluarkan bukti pembayarannya dan datanya masuk ke database pembayaran. Yang terakhir, di sini ada laporan SPP dan tunggakan. Di sistem ini bakal mengolah semua data, mulai dari pembayaran dan tagihannya. Jadi, laporan keuangan dan daftar siswa yang masih nunggak nanti akan dikasih ke bendahara atau kepala sekolah. Jadi, di diagram level 1 ini kita bisa lihat bahwa bukan cuma prosesnya, tapi juga aliran data antar proses dan hubungan ke database. Jadi, kesimpulannya, kalau flowchart itu nunjukin alur langkah-langkahnya. Kalau diagram konteks itu nunjukin siapa aja yang terlibat dalam sistem itu. Dan kalau diagram level 1 itu nunjukin proses di dalam sistemnya itu secara lebih detail.
Sekian dari saya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.